Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juan Firdaus dan hari ini saya akan membahas bagaimana cara komputer mampu menulis sebuah teks layaknya manusia menggunakan RNN atau Recurrent Neural Network dengan membangun mesin prediksi berbasis karakter menggunakan TensorFlow. Jadi kalau saya di layar di sini kita ada tulisannya SHAKE ya. Di sini tebakan logosnya tuh nextnya kita bakal ngambil pasti di prediksinya S karena di sini dia mau bikin kata Shakespeare. Tuh. Nah, di sini selanjutnya di sini kita harus mengubah paradigma prediksi level karakter. Langkah pertama kita yaitu harus merombak paradigma kita. Model AI yang akan kita buat tidak mengenal kosakata, kamus, bahasa Inggris ataupun tata bahasa. Teks dipahami sebagai unit terkecil, yaitu karakter individual. Tugas utama model hanyalah mengingat sekuens huruf sebelumnya, lalu menebak satu huruf apa yang akan muncul di berikutnya. Itu. Nah, di sini bahan baku, korpus, dan karakter unik. Untuk melatih model, kita butuh bahan baku, yaitu korpus teks karya Shakespeare yang berisi ratusan ribu kata misalnya. Teks utuh ini kita pecah-pecah menjadi karakter tunggal, dan menariknya dari seluruh buku yang tebal itu, ternyata hanya terdapat 65 karakter unik termasuk huruf, tanda baca, dan spasi. Kumpulan 65 karakter inilah yang menjadi seluruh semesta informasi bagi model kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan vektorisasi, yaitu menerjemahkan ke bahasa mesin. Di sini ada prosesnya yaitu string lookup, yaitu mengubah huruf E, L, L, O menjadi numeric. Jadi ada 43, 50, 50, 53. Karena jaringan saraf tiruan atau neural network itu hanya bisa berhitung dengan angka, kita butuh proses vektorisasi di mana kita menggunakan fungsi TF cross layer string lookup untuk mengkonversi huruf menjadi angka. Setiap karakter dipetakan ke satu numeric ID yang unik agar bisa diproses ke bahasa mesin. Nah, di sini ada decode ya, mengembalikan ke teks manusia. Jadi setelah dipindahkan ke bahasa mesin ya, maksudnya ditranslate ke bahasa mesin, kita bakal nge-translate ke bahasa manusia ya kan. Setelah komputer selesai memproses dan menebak angka selanjutnya, kita harus mengubah angka itu kembali ke wujud aslinya. Proses ini disebut decode atau decode yang dilakukan dengan membalik fungsi tadi yang mengambilkan fungsi tadi menggunakan invert sama dengan true. Tensor ID dikonversi kembali menjadi karakter lalu digabungkan menjadi teks yang utuh. Nah, di sini selanjutnya kita bakal melakukan pemecahan data atau pembuatan sequence atau chunking. Di sini kita lihat ada teks yang panjang yang akan dipotong menjadi sequence length yang seragam. Kita tidak mungkin memasukkan seluruh korpus buku sekaligus ke dalam model. Oleh karena itu, teks panjang dipotong-potong menjadi blok sequence dengan ukuran yang seragam, yang kita sebut dengan sec_length. Proses ini diatur secara efisien menggunakan API TF Dataset. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada konsep intinya yaitu input versus target ya kan. Di sini ada inputnya ada EHLL yang targetnya menjadi ELLO ya kan. Di sini letak inti pembelajarannya. Konsep pergeseran. Jika input sequence kita saat ini adalah huruf HELL, maka target sequence-nya yang harus ditebak adalah huruf yang sama namun digeser langkah ke depan menjadi ELLO. Tujuannya melatih mesin prediksi satu langkah ke depan. Itu. Mungkin kalau dianalogikan tuh mirip kayak guru yang lagi beri soal latihan beruntun. Soal nomor 1 adalah H, jawabannya E. Soal nomor 2 E, jawabannya L. Nah, mesin bakal dilatih melihat petunjuk masa lalu untuk meramal masa depan sesaat gitu. Jadi dia tuh harus meramal satu langkah di depan gitu. Dan jadi huruf-huruf atau karakter-karakter atau bahan-bahan yang udah dikasih sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu. Di sini ada data input, embedding, GRU, dance, lalu ke output. Mari kita lihat blueprint mesin atau arsitekturnya. Model kita dibangun menggunakan 3 layer utama yang bekerja secara berurutan. Di sini layer utamanya itu ada embedding, GRU, dan dance, GRU, whatever is it. Ketiga lapisan ini bersinergi mengubah deretan ID numerik input menjadi tebakan prediksi karakter baru. Jadi kalau kita analogikan ini, bayangin ini adalah pabrik dengan 3 pos perakitan. Nah, ini bahan baku si data input ini bakal masuk di pos 1 untuk dilelehkan, dan pos 2 dicampur lalu dicetak di pos 3 gitu kurang lebih analoginya. Kalau susah dipahamin.
Nah, untuk di layar pertama, di layar embedding, itu adalah ekspansi dimensi. Di sini layar pertama berfungsi sebagai tabel pencarian lookup table yang nilainya dapat dilatih. Layar ini mengubah karakter ID tunggal menjadi array atau vektor multidimensi yang kaya akan informasi. Jadi gitu. Di sini bisa kalian lihat di sini ada angka tunggal yang diubah menjadi vektor multidimensi. Gitu. Lanjut. Ada di layer 2 yaitu GRU atau Get Recurrent Unit. Di sini layer kedua yang merupakan varian dari recurrent neural network atau RNN. Kelebihannya GRU adalah mempertahankan internal state atau memori. Saat membaca karakter baru, ia tidak melupakan konteks dari karakter-karakter yang telah ia baca sebelumnya, gitu. Jadi kalau usah ini mungkin kurang jelas. Kalau usah dianalogikan tuh GRU kayak sang pembaca yang memiliki buku catatan memori. Jadi saat dia membaca kata di halaman 10, dia masih ingat tokoh utama yang diperkenalkan di halaman pertama. Jadi sehingga pemahamannya tetap nyambung gitu. Jadi dia masih ingat apa yang udah dia baca. Nah, di layar 3 atau dense atau distribusi logit yaitu menerima output dari GRU dan menghasilkan deretan skor atau logits untuk seluruh 65 kemungkinan karakter. Anggap aja layar ini sebagai panggung final pencarian bakat. Misalnya ada 65 karakter atau peserta, dan layar dense ini bertindak sebagai juri yang memberikan skor. Nah, peserta dengan skor tertinggi akan terpilih sebagai sang juara, yaitu karakter berikutnya kalau di dalam skema ini RNN ini. Nah, di sini ada di slide 12 ada menyalakan mesin atau loss dan optimizer. Di sini untuk mati mesin, kita menilainya sebagai problem klasifikasi multi-kelas. Kita gunakan loss function untuk mengukur seberapa jauh tebakan mesin menyimpang dari target asli. Lalu kita gunakan Adam Optimizer untuk memperbarui bobot di dalam mesin secara iteratif agar kesalahannya mengecil. Loss adalah rapor merah atau penanda seberapa banyak kesalahan si murid, sedangkan optimizer itu adalah guru les privat atau si Adamnya ini yang secara bertahap itu mengajarkan murid cara untuk mengkoreksi letak kesalahannya agar besok nilainya tuh lebih bagus, kayak gitu kurang lebih analoginya. Next, di sini ada inferensi atau siklus roda gila, generasi berkelanjutan. Jadi setelah mesin itu pintar ya, udah belajar, kita masuk ke tahap inferensi atau tahap penulisan mandiri. Di sini, karakter yang baru saja diprediksi akan langsung diumpankan kembali menjadi input untuk putaran berikutnya. Siklus ini menciptakan mesin pembuat teks yang bergerak secara mandiri bagai roda gila, ya kan? Kalau bisa dianalogikan tuh misalnya persis seperti permainan estafet kata, kalau kalian tahu. Jawaban pemain pertama langsung menjadi petunjuk bagi pemain kedua dan seterusnya. Nah, tongkatnya itu berputar tak terbatas menciptakan rantai teks yang sangat panjang. Jadi bakal lanjut terus ya. Oke. Lanjut, di sini ada sampling acak dan parameter temperature. Di sini agar teks tidak kaku, kita tidak selalu mengambil karakter dengan skor mutlak tertinggi atau argmax ya. Nah, kita menggunakan distribusi sampel acak yang dikendalikan oleh temperatur. Temperatur rendah menghasilkan prediksi yang aman dan rasional, tapi rentan berulang-ulang atau kena looping. Sebaliknya, temperatur tinggi menghasilkan teks yang lebih variatif, liar, dan acak. Tuh. Nah, terakhir di sini ada sintesis akhir, yaitu menemukan struktur dari kekacauan. Jadi, inilah keajaibannya dari proses latihannya. Nah, di awal di epoch 1, mesin hanya dapat menghasilkan karakter acak seperti tanpa arah. Namun di akhir pelatihan atau di akhir training, misalnya di epoch 30, sini kalau kita lihat, meskipun model tidak pernah diajari aturan spasi, titik, koma, atau grammar, ia secara mandiri mampu menghasilkan teks yang mereplikasi format dialog nama tokoh dan baris drama Shakespeare dengan sempurna, ya kan? Seperti keajaiban ya kan, awalnya mesin itu ngetik di keyboard layaknya kucing yang berjalan di atas tombol gitu, random aja ngetiknya. Tapi kalau udah berjalan, seiring berjalannya waktu, makin di training naik epochnya, si kucing ini pelan-pelan belajar pola secara otodidak hingga akhirnya ia berhasil mengetik naskah drama kelas dunia. Ini sudah analoginya agak aneh, tapi kurang lebih kayak gitu cara kerja RNN untuk menggenerate teks berikutnya atau memprediksi ya. Jadi sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.